Shalom buat seluruh permata GBKP yang terkasih. Selalu kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan lawatan yang Dia berikan bagi kehidupan kita. Pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga kita masih memiliki kerinduan untuk mengikuti PA Permata di minggu ini. Besar harapan kita kepada Tuhan. Dia tolong, Dia mampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Pada saat ini saudara-saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini kepada kita, kita bersatu di dalam doa. Satu rasa syukur yang selalu kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Kebaikan dan pertolongan Tuhan nyata kami rasakan di dalam hidup kami. Izinkan kami pada saat ini ketika kami meluangkan waktu kami, memberikan hati kami dan mempersembahkan kehidupan kami kepadamu. Ajar kami melalui kebenaran firman-Mu, agar orang yang menerima didikan dari Tuhan bermanfaat kami pakai di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus sempurnakan segala kebutuhan kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, permata GBKP yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini, Amsal 13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Kami akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianatan mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan berdasarkan kitab Amsal pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Yang menjadi tema kita di minggu ini adalah carilah sumber hidup. Shalom buat seluruh permata. Ketika kita berbicara soal sumber hidup, siapa dan dari manakah sumber hidup kita? Kita hidup di dunia pada saat ini tanpa sumber hidup itu memberikan napas kehidupan bagi kita. Kita tidak ada artinya apa-apa. Kita hanyalah debu tanah yang tidak berguna. Tapi ketika sang sumber hidup itu memberikan napas kehidupan, memberikan kita hikmat, memberikan kita kemampuan, sehingga diri kita ini adalah orang yang berarti dan berguna di mata Tuhan. Saudara-saudara, di dalam menerima ataupun datang kepada sumber hidup itu, tentu ada usaha yang kita lakukan. Tidak serta-merta kehidupan kita berubah tanpa ada usaha yang kita lakukan. Di mana di dalam usaha yang kita lakukan itu, ada penyertaan sang sumber hidup itu, memampukan kita untuk dapat bertemu dengan sang sumber hidup kita, yaitu Tuhan. Pada kesempatan ini bagaimana kita memahami sepenuh hati, dengan segenap hati kita mencari Tuhan, dengan konsisten sepanjang kehidupan kita. Kita mencari Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu ketika kita membaca kitab 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9b, mengingatkan kita diajak untuk mencari Dia. Mencari Tuhan ketika Dia berkenan untuk ditemui. Artinya bagaimana kita berusaha mencari, mengupayakan dengan kemampuan kita dan disempurnakan dengan pertolongan Tuhan. Kita akan menemukan sang sumber hidup itu di dalam hidup kita. Saudaraku, pada kesempatan ini, untuk lebih dalam, agar kita memiliki semangat
agar kita memiliki panduan hidup, memahami didikan yang diberikan oleh Salomo yang menjadi bahan renungan PA Permata di minggu ini berdasarkan kitab Amsal pasal 13, khususnya ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Salomo memberikan didikan melalui perikop kita ini mengajarkan setiap orang yang menerima didikan ini bahwa mereka akan berhikmat, sehingga hikmat itu akan membuat mereka menjadi orang yang bijaksana. Dan dalam didikan Salomo ini, sumber bijaksana itu adalah hanya ada di dalam Tuhan. Banyak orang yang memiliki kemampuan di dunia ini. Banyak orang yang memiliki pengetahuan di dunia ini. Tapi pengetahuan dan kemampuan manusia hidup di dunia ini tidak sempurna karena mereka tidak mencari didikan hikmat yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, Salomo memberikan didikan ini agar melalui didikan ini, orang yang menerima didikan Salomo akan mencari didikan yang sempurna bersama Tuhan. Karena apa? Tentunya kita harus paham kenapa kita mencari didikan dari Tuhan. Karena didikan dari Tuhan itu akan menghasilkan satu hal kebahagiaan. Kebahagiaan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kebahagiaan itu akan menjadikan diri kita lebih bermakna dan berarti di mata dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, semua permata yang Tuhan cintai. Kalau kita lihat poin per poin dari perikop kita ini, ayat 14 jelas sekali menawarkan kepada manusia. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini hanya mulus-mulus saja perjalanan hidupnya. Pasti ada kalanya kita menemui jalan buntu. Pasti ada kalanya kita menemui kendala-kendala baik dalam studi ataupun pekerjaan ataupun di dalam meniti karir kita hidup di dunia ini. Seyogianya sebagaimana manusia biasa. Hal itu setiap manusia pernah menemui kendala-kendala ataupun masalah di dalam hidupnya. Oleh karena itu di dalam ayat 14 ini, kita diberikan senjata agar kita memiliki kemampuan untuk menghadapi kendala-kendala di dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan memiliki senjata rohani yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu senjata apa? Senjata yang diberikan kepada kita adalah menurut ayat 14 ini, bagaimana kita dididik menjadi hidup yang bijaksana. Orang yang memiliki kehidupan yang bijaksana, apa dampak yang dia miliki? Ini diberitakan di dalam ayat 15. Ayat 15 itu menyatakan kalau memang kebijaksanaan itu penting sekali kita miliki. Dan kebijaksanaan hidup itu sangat menentukan bagaimana kebahagiaan kita di dunia ini. Kemanakah kita mencari kebijaksanaan hidup? Ayat 15 menghantarkan kehidupan kita. Sumber kebijaksanaan itu selalu berasal dari Tuhan. Kebijaksanaan hidup yang kita peroleh dari Tuhan tentunya akan bisa kita bandingkan bagaimana ketika kita mencari kebijaksanaan dunia. Ketika kita mencari ilmu pengetahuan dunia, tentu tidak akan pernah memberikan kepuasan dan kebahagiaan yang seutuhnya bagi kita. Tapi apa yang diberitakan oleh Salomo melalui ayat 15 ini, bahwa sumber kebijaksanaan itu selalu berasal dari Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau memang hanya ada di dalam Tuhan, berarti ketika kita mencari sumber hidup itu, jangan pernah melenceng dari Tuhan. Arahkan pencarian kita kepada Tuhan, agar kita tidak berlama-lama, agar kita tidak terlena dengan apa yang ada di dunia. Tapi arahkan kepada Tuhan, karena hanya pada Dia sumber kebijaksanaan hidup akan kita peroleh. Selanjutnya saudara-saudara, kalau kita baca dari ayat 16 sampai dengan ayat 18, di sini mengingatkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan satu hikmat kebijaksanaan.
di mana pemikiran kita dibukakan bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini nasibnya ditentukan oleh pikirannya. Kenapa demikian kami sampaikan? Karena apapun yang ada di dalam pikiran kita ini menentukan nasib kita. Kalau pikiran kita itu adalah baik, kalau pikiran kita itu jernih, kalau pikiran kita itu sehat, kalau pikiran kita itu berhikmat, tentu kehidupan kita juga akan baik. Nasib kita semakin baik. Tapi kalau pikiran kita melulu kepada pikiran-pikiran yang tidak baik, tentu perilaku kita juga tidak baik. Dan perilaku itu ditentukan oleh teman dengan siapa kita bergaul. Sehingga hasilnya sangat mempengaruhi tentang nasib kita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, melalui firman ini ayat 16-18, bagaimana kita perlu diingatkan untuk memakai pikiran kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan perlu sekali pertimbangan matang untuk dapat kita lakukan. Kita tidak diajar untuk gegabah dalam segala hal dalam tindakan kita dan pikiran kita. Pikiran ini mengajar kita untuk dapat kita pakai agar segala sesuatu yang kita pikirkan perlu kita pertimbangkan dengan baik-baik, sehingga ketika pertimbangan itu sudah matang, baru kita realisasikan dalam tingkah ataupun dilanjutkan dalam kelakuan dan perbuatan kita. Saudara-saudara, begitu juga dengan ayat 19-20. Orang yang bijak tentunya dari pemahaman pemikiran, caranya berbicara, caranya melakukan tindakan, semuanya sudah mengarah kepada kehidupan yang bijaksana. Sehingga hasil yang mereka nyatakan ataupun terima dan wujudkan dalam kehidupan mereka sebagai manusia yang bijak adalah orang-orang yang bijak selalu bebas dari tindakan kejahatan. Orang-orang yang bijak, dia tidak bisa diikat oleh kejahatan. Orang bijak lolos dan bebas dari tindakan kejahatan. Karena mereka diarahkan dan diberikan hikmat sorgawi yang mengajar hidup mereka. Jadi mereka sudah bebas dari kejahatan dan ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman ini ada beberapa hal yang mengingatkan kita sebagai pembelajaran dari firman Tuhan. Yang pertama, kita jadikan didikan Tuhan itu sebagai sumber kehidupan bagi kita, dapat mengajar kita, dapat menggiring kehidupan kita, dapat membimbing kita, dapat menolong kita, dan memberikan kebijaksanaan yang sesungguhnya yang diberikan oleh sang sumber hidup itu bagi kita, yaitu Allah kita. Oleh karena itu, melalui firman ini, bagaimana setiap orang-orang yang sudah Tuhan pakai menjadi anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Seluruh Permata GBKP adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana Permata GBKP dapat mencari sumber hidup yang bisa menghidupkan kehidupan mereka, yang membuat mereka bertahan hidup dalam situasi yang tidak kondusif pada saat sekarang ini. Di sana dan di sini, di sekeliling kita banyak sekali tindakan-tindakan kejahatan. Sehingga orang yang tidak mampu menguasai hidupnya, yang tidak bisa menjernihkan pikiran yang sehat di dalam pikirannya, akan terjerumus dan terseret oleh tindakan kejahatan. Baik di dalam penggunaan obat-obat terlarang. Karena mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka, sehingga mereka terbujuk oleh rayuan tindakan-tindakan kejahatan, maupun rayuan-rayuan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang. Permata yang terkasih, permata yang hebat di dalam Tuhan. Besar harapan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita renungkan di PA Permata di minggu ini. Agar seluruh permata menjadikan sumber hidup itu adalah kekuatan dalam dirinya. Ketika permata itu menjadikan hikmat yang berasal dari Tuhan, menjadi hikmat yang mereka pakai dalam hidupnya, kejahatan itu akan lepas dari kehidupan permata. Kiranya di dalam PA Permata di minggu ini, sebagai pengganti diskusi, akan dibawa kita ke dalam sharing. Di dalam sharing tersebut, banyak hal yang bisa dikeluarkan dari unek-unek pengalaman yang menyeramkan, yang menakutkan, yang pernah Permata alami dan lihat. Dengan harapan, melalui sharing ini, Permata GBKP menjadi pionir terdepan
agar mereka terbukti bahwa dalam kehidupan permata itu, sumber hidup itu tetap berkuasa atas diri kalian. Di dalam mengikuti sharing ini, besar harapan Tuhan juga bagi seluruh permata GBKP. Permata GBKP dibebaskan dan tidak ada yang terikat oleh pengaruh-pengaruh obat terlarang. Walaupun ada yang sudah terpengaruh, tapi permata GBKP bisa menjadi penolong bagi orang yang sudah terikat oleh obat-obatan terlarang tersebut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh permata, memberikan semangat bagi permata untuk melakukan firman Tuhan, terlebih-lebih yang menjadi renungan di PA Permata minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi setiap orang yang rindu akan Engkau. Berkati seluruh permata GBKP. Tuhan akan tetap menolong dan menyertai kehidupan permata-Mu. Izinkan mereka berkarya yang terbaik dari kehidupan mereka semasa muda dan sepanjang kehidupan mereka di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.